Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Tahun baru, semangat baru ya guys. Selain rencana travel dan juga resolusi kalian, di tahun ini teman-teman bisa bernafas lega karena banyak banget film baru yang patut ditunggu loh. Mulai dari film superhero, zombie, sampai kartun yang dibuat jadi live action juga ada. Penasaran kan? Kita langsung bahas aja kali ya. Hai, aku Jenny dan inilah beberapa film terbaik yang akan tayang pada tahun 2025 versi aku dan juga Calon Sarjana. BTW, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Meskipun ada beberapa rumor negatif, Captain America Brave New World yang akan tayang ini tetap layak dinantikan dan juga ditonton sih. Nah, jadi film ini menghadirkan Anthony Mackie sebagai Sam Wilson dan juga Captain America yang baru, di mana siap menghadapi tantangan global yang sangat kompleks. Dengan kehadiran Harrison Ford sebagai Presiden Thaddeus Ross yang berubah menjadi Red Hulk, serta kembalinya karakter klasik seperti The Leader, film ini menawarkan campuran menarik antara wajah baru dan juga lama gitu kan? Cocok lah guys. Daripada bingung Valentine mau kemana, mending ajak gebetan kalian untuk nonton ini deh. Soalnya keluarnya tuh persis ya tanggal 14 Februari. Film ini tuh jauh lebih horor daripada film-film setan yang ada loh. Apalagi kalau bukan Final Destination. Nah, ada rumor yang beredar kalau film terbarunya tuh bakal rilis Mei 16, 2025. Cuma sampai sekarang aku cari di mana-mana kok belum ada ya trailernya. Ada sih, cuma kayak buatan fans gitu dan bukan resmi dari Warner Bros-nya ya guys. Jujur, sebenarnya nggak kuat sih aku nonton beginian. Deg-degan terus gitu setiap melihat adegannya. Itu sih alasannya guys, kenapa aku bilang film ini lebih horor daripada film horor lainnya. Setelah kemunculannya di Black Widow, banyak banget fans Marvel yang malah tertarik ya untuk bikin film tentang Yelena ini guys. Nah, kabar baik buat kita semua, soalnya tanggal 2 Mei nanti filmnya tuh bakalan keluar yang berjudul Thunderbolts. Buat aku yang seru tuh, kita nggak cuma melihat Yelena doang, tapi ada banyak karakter lainnya ya. Mulai dari Alexei, Bucky Barnes, dan juga agen US. Kalau di komik, Thunderbolts sendiri adalah tim villain yang bakal ngambil alih posisi Avengers. Tapi kayaknya di dunia Marvel, tim ini bakal punya cerita beda dan punya peran penting di film Avengers Secret Invasion nanti deh ya guys. Jadi nggak sabar kan? Can't call ourselves that. Thank God. The Thunderbolts. Dibandingin kartun Disney lainnya, aku sebenarnya nungguin banget nih live actionnya Lilo and Stitch. Dan beruntungnya filmnya ini bakal rilis tanggal 23 Mei mendatang ya guys. Awalnya sempet ragu sih, soalnya belakangan Disney kalau bikin film live action tuh suka beda banget ya dari versi kartun aslinya. Cuma keraguan aku akhirnya berubah setelah nonton trailernya guys. Berasa jadi nostalgia masa-masa pas kecil gitu sih kalau melihat Lilo dan Stitch begini. Jadi nggak sabar. Mission Impossible The Final Reckoning yang akan tayang pada 23 Mei 2025 ini nih aku nantikan banget sih. Tom Cruise yang umurnya 62 tahun selalu berhasil bikin kagum ya guys. Soalnya kita tahu kan kalau dia ini tuh jarang banget mau pakai stuntman. Menurut rumornya sih, ini bakal jadi film terakhir Tom di Mission Impossible yang sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Ya jelas lah ya mengingat usianya yang udah tua gitu guys. Nah, kalau emang ini jadi film terakhirnya, kalian masa iya sih nggak nonton? Pada tahun 2022 kemarin atau 40 tahun setelah film original Karate Kid muncul, akhirnya kita dapat kabar baik dari Sony Pictures ya guys. Soalnya Jackie Chan selaku Mr. Han dan juga Ralph Macchio selaku Daniel LaRusso bakal balik lagi main di sequel yang berjudul Karate Kid Legends yang rilis 30 Mei nanti. Cuma kali ini muridnya bukan lagi Jaden Smith ya, melainkan aktor pendatang baru bernama Ben Wang yang dipilih karena bisa ngomong bahasa Mandarin, bisa bela diri, dan cocok ya sama karakter Li Fong. Tapi Ben Wang ini terpilih dari lebih dari 10.000 calon yang pengen memerankan karakter itu loh. Meskipun alur jalan cerita filmnya aku rasa tidak akan jauh berbeda sama film-film Karate Kid sebelumnya, tapi antusias penonton termasuk aku tinggi banget sih. Waktu pertama kali diumumin film How to Train Your Dragon bakal ada live actionnya, tentu orang-orang pada takut kalau nanti hasilnya tidak akan sebagus kartunnya ya. Tapi beda sama aku guys, apalagi setelah melihat trailer ini. Jujur aku sih gak sabar banget buru-buru bulan Juni ya. Nah, untuk pemerannya, Jay Butler akan memerankan Stoic, Nico Parker sebagai Astrid, dan juga Mason Thames sebagai Hiccup. Meskipun dari segi cerita, katanya mereka bakal mempertahankan sesuai cerita kartunnya, tapi buat melihat aksi petualangan Hiccup sama Toothless lagi masa nggak mau sih? I won't hurt you.
28 Years Later ini merupakan sequel yang sangat dinantikan dari film kultus 28 Days Later ya guys. Film ini juga menandai kembalinya sutradara Danny Boyle dan juga penulis Alex Garland ke franchise yang mereka ciptakan, di mana menjanjikan kualitas serta kesinambungan dalam film original yang sangat dicintai sama para fansnya. BTW, film ini mengambil setting 28 tahun setelah wabah virusnya yang menggambarkan beberapa kelompok penyintas yang hidup di sebuah pulau terisolasi gitu ya. Seru deh, aku jamin. Untuk pemerannya, film ini akan dibintangi Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer, Jack O'Connell, dan juga Ralph Fiennes. Tetap bakal ngasih lihat pertarungan antara manusia sama zombie yang akan menambah daya tarik bagi para fansnya nih. Catat ya guys, tanggal rilisnya itu ada di tanggal 20 Juni 2025. Mau dibuat sebanyak apapun film Jurassic Park, aku sebagai orang yang suka dinosaurus kayaknya bakal tetap nonton deh. Nah, kebetulan nih, nanti di tanggal 2 Juli tahun ini, Universal bakal ngeluarin film dinosaurus lagi yang berjudul Jurassic World Rebirth. Meski belum ada trailer resminya, tapi katanya cerita itu tentang 5 tahun setelah Jurassic World Dominion, di mana dinosaurus yang ada di bumi kembali meninggal gara-gara perubahan iklim yang ekstrim. Kalau gitu cerita dinosaurusnya bakal dari mana ya? Dengar-dengar sih, Chris Pratt dan juga Bryce Dallas Howard nggak bakal balik ke film ini ya, tapi akan ada Scarlett Johansson yang menjadi pemeran utamanya. Ya, meskipun ada beragam opini dari para kritikus dan juga para fans, tapi film ini sih feeling aku bakal jadi salah satu film terlaris tahun ini sih guys. Film yang bikin Henry Cavill nggak akan balik meranin sebagai Superman, ternyata akan tayang di tanggal 11 Juli besok loh guys. Jadi, film yang satu ini emang sempet bikin para fans kaget di media sosial gara-gara sutradara James Gunn yang terkenal dalam film Guardians of the Galaxy ini mutusin untuk merombak seluruh pemainnya. Makanya jangan kaget kalau di layar lebar nanti Henry Cavill bakal diganti sama David Corenswet ya. Bahkan dari trailernya aja ada yang kelihatan berbeda karena Superman punya anjing bernama Crypto yang membantu dirinya untuk pulang setelah terluka lumayan parah. Menurut aku sih, walaupun film ini penuh huru-hara sebelum tayang, kayaknya tetap bakal ramai ditonton ya oleh orang-orang. Gimana menurut kalian? Selain film Captain America, Thunderbolts, dan juga Superman, kita ternyata juga bakal dapat film The Fantastic Four First Steps yang mengambil latar belakang dunia retro-futuristik dan juga terinspirasi dari era 1960-an. Jadi semenjak filmnya diakuisisi Disney dan pindah ke Marvel Studio, film ini akhirnya dapat lampu hijau dan orang-orang yang kecewa dengan Fantastic Four di tahun 2015 pun jadi mulai semangat lagi ya guys. Apalagi waktu tahu kalau pemerannya ada Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, dan juga Ebon Moss-Bachrach. Dan nantinya ceritanya berfokus pada Fantastic Four yang harus menyeimbangkan peran mereka sebagai pahlawan dengan ikatan keluarga mereka sambil mempertahankan bumi dari ancaman kosmik bernama Galactus dan juga utusannya yaitu Silver Surfer. Jadi nggak sabar kan guys? Dari beberapa bulan lalu, Zootopia secara resmi sudah dikonfirmasi bakal ada lanjutannya yang katanya sih akan tayang di tanggal 2 November 2025 nanti. Meskipun hampir 1 dekade sejak film sebelumnya, tapi orang-orang tetap antusias untuk nyambut kelanjutan kisah Judy Hopps sama Nick Nolte ini loh. Mana dari dulu sebenarnya udah banyak teori konspirasi yang bilang kalau Nick sama Judy ini bakal menikah serta nantinya punya anak segala ya guys. Kira-kira bakal diwujudin atau enggak ya? Yang jelas Disney tuh tidak akan konfirmasi apa-apa sampai filmnya tayang akhir tahun nanti. Penantian para fans selama 8 tahun akhirnya benar-benar berbuah manis sih. Film Now You See Me akan ada part ketiganya dan para aktornya pun pada balik juga. Ada Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, dan juga Dave Franco selaku Four Horsemen. Ya, sampai sekarang sih untuk trailer sama plotnya emang masih belum dirilis ya guys. Tapi berhubung Morgan Freeman dan juga Mark Ruffalo pun bakal kembali meranin karakternya, aku jamin yang tayang pada 14 November 2025 ini bakal laris manis sih. Kartun yang dari dulu nemenin semua anak-anak Indo tiap pagi ini, ternyata pada tanggal 19 Desember nanti pun bakal muncul film baru yang berjudul The SpongeBob Movie Search for SquarePants ya guys. Ini adalah film keempat dalam franchise SpongeBob yang telah terbukti sukses dan menjadikannya sangat dinantikan oleh para penggemar setia maupun penonton yang baru. Dan untuk pemerannya akan kembali dengan suara originalnya seperti Tom Kenny sebagai SpongeBob, Bill Fagerbeck sebagai Patrick, dan juga Clancy Brown sebagai Mr. Krabs. Jadi nggak sabar ya guys. Mengingat
Mengingat kesuksesan luar biasa film-film Avatar sebelumnya yang menjadi film-film terlaris sepanjang masa, aku sih berani jamin film yang tayang pada 19 Desember tahun ini bakal berhasil juga sih. Bahkan karena proses syutingnya barengan sama Avatar The Way of Water, Avatar keempat itu pun dijadwalin 2 tahun setelahnya loh. Sampai sekarang sih plot resmi dan trailernya emang belum dikeluarin ya guys. Tapi dari akun resmi Disney kita cuma dikasih cuplikan ilustrasinya doang. Gitu doang aja udah bagus banget ya. Jadi pengen buru-buru Desember lagi aja nggak sih? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.